Di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran sejarah Indonesia tentang teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Apa saja sih teori asal-usul nenek moyang dan ada berapa? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelum ke materinya, bangsa Indonesia terdiri dari beragam bahasa, suku, ras, budaya, dan agama. Oleh karena itu, banyak yang mencari tahu sebenarnya dari mana asal mula keberagaman tersebut yang kini menjadi satu bagian bangsa Indonesia. Ada setidaknya 4 teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Berikut ulasannya. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dijelaskan dalam beberapa teori diantaranya. Pertama, teori Nusantara, kedua, teori Yunan, ketiga, teori out of Taiwan, dan yang terakhir atau yang keempat, teori out of Africa. Nah, sudah tahu kan ada 4 teori asal-usul nenek moyang? Tapi apa sih itu teori Nusantara, Yunan, out of Taiwan, dan Afrika? Mari kita cari tahu. Yang pertama, teori Nusantara. Para tokoh seperti Muhammad Yamin, J. Crawford, K. Himli, dan Sultan Takdir Ali Jabana berpendapat bahwa manusia purba yang menghuni wilayah Nusantara berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Padahal ini menentang anggapan bahwa manusia-manusia purba itu berasal dari luar wilayah Indonesia. Nah, apa sih alasan-alasan yang memperkuat teori Nusantara? Yang pertama, bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tingkat peradaban yang tinggi. Taraf ini hanya bisa dicapai setelah perkembangan budaya yang lama. Hal ini menunjukkan orang Melayu berasal dan berkembang di Nusantara. Yang kedua, menurut Muhammad Yamin, fakta banyaknya fosil dan artefak tertua yang ditemukan di Indonesia seperti fosil Homo soleensis dan Homo wachatensis menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu Melayu berasal dari Indonesia sendiri, Jawa. Nah, selanjutnya yang kedua, teori Yunan. Menurut teori ini, manusia purba yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, yaitu Cina Selatan. Mereka masuk ke Indonesia setelah cukup lama tinggal di kawasan Asia Tenggara lain, terutama di Vietnam, Longson. Gelombang pertama yang masuk ke Indonesia kita kenal dengan nama ras Proto-Melayu, dan gelombang kedua kita kenal dengan ras Deutero-Melayu. Mari kita bahas tentang ras Proto dan ras Deutero. Ras Proto Melayu memiliki ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan mata sipit. Dari Cina Selatan, mereka bermigrasi ke Indochina dan Siam sebelum masuk ke Kepulauan Indonesia. Ras Proto Melayu membawa peradaban batu ke Pulau Indonesia. Awalnya ras ini menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan wilayah Sulawesi. Mereka akhirnya terdesak oleh kehadiran ras Deutero Melayu yang datang kemudian sehingga terpaksa masuk ke hutan-hutan dan melebur dengan penduduk asli mereka, kemudian menjadi suku Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Selanjutnya, ras Deutero. Deutero Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Peradaban mereka jauh lebih maju bila dibandingkan dengan Proto Melayu. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas besi dan perunggu kepulauan Indonesia. Ras Deutero Melayu juga memiliki kelebihan di bidang pengolahan tanah dan pembuatan saluran-saluran irigasi untuk pertanian, serta kemampuan pelayaran dibantu penguasaan terhadap ilmu perbintangan yang juga menjadikan mereka sebagai pelaut-pelaut yang hebat. Nah, teori yang ketiga yaitu teori out of Taiwan. Teori ini mendasarkan kebenarannya melalui pendekatan kebahasaan dan genetika. Berdasarkan teori out of Taiwan, migrasi leluhur dari Taiwan tiba lebih dulu di Filipina bagian utara sekitar tahun 4500 hingga 3000 sebelum Masehi. Migrasi tersebut terjadi diduga bertujuan untuk memisahkan diri atau mencari wilayah baru di selatan. Selanjutnya, sekitar tahun 3500 hingga 2000 sebelum Masehi, manusia purba yang mendiami Filipina melakukan migrasi.
dengan tujuan Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara, kemudian terus menyebar ke Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Papua bagian barat, Oseania, hingga mencapai Melanesia di Pasifik. Nah, di teori Out of Taiwan, pendekatan kebahasaan menyatakan bahwa asal-usul suatu bangsa dapat ditelusuri melalui pola penyebaran bahasanya. Karena keseluruhan bahasa di Indonesia berasal dari Austronesia yang berkembang di Taiwan, nenek moyang bahasa Indonesia pun memungkinkan besar berasal dari asal-usul yang sama dengan bahasanya itu. Dari Taiwan, bangsa Austronesia kemudian melakukan migrasi menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar, hingga ke pulau-pulau kecil di wilayah Pasifik. Pendekatan kebahasaan pun melahirkan sebuah teori yang dikenal sebagai Out of Taiwan, teori yang menyatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia berasal dari Taiwan. Selanjutnya yaitu pendekatan genetika. Pendekatan genetika adalah penelusuran asal-usul manusia berdasarkan dengan penelitian kromosom maupun DNA-nya. Dari hasil penelitian tahun 2018, terdapat 3.700 orang Indonesia dari 35 etnis berbeda terungkap bahwa orang-orang Indonesia memang memiliki kecocokan genetika dengan bangsa Austronesia. Teori Out of Taiwan pun lebih kuat karena disertai bukti-bukti berupa kecocokan genetika yang dilakukan pada ribuan kromosom manusia modern tersebut. Terakhir yaitu teori Out of Africa. Menurut teori ini, manusia purba yang pertama kali mendiami Nusantara berasal dari Afrika. Manusia tersebut melakukan migrasi keluar dari Afrika dan menyebar ke seluruh wilayah bumi termasuk ke Nusantara. Penyebaran dan migrasi manusia dari Afrika dilakukan karena pada masa zaman es atau glasil suhu bumi menurun menyebabkan tinggi permukaan air laut menurun dan membentuk daratan-daratan baru yang mempermudah manusia berpindah-pindah. Setelah penjelasan tersebut, teori Out of Africa diragukan karena berdasarkan hasil penelitian, manusia purba pertama di Nusantara berjenis Megatropus yang sudah mendiami Nusantara sejak 1,9 juta tahun yang lalu. Sedangkan manusia-manusia Afrika baru muncul sekitar 200 tahun yang lalu.